بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Masuklah kita pada bahagian adab kedua dari penuntut ilmu. Bahagian pertama sudah kita selesaikan, bahwa al-ilmu ibadah. Ilmu itu merupakan ibadah. Sedangkan pada malam ini kita masuk bahagian kedua, adab penuntut ilmu. Adab kedua dari penuntut ilmu itu adalah kun ala jadatis salafis salihi. Hendaknya penuntut ilmu itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti ulama soleh terdahulu, as-salafus salih, yang dikenal biasa dengan as-salaf. Salaf itu secara bahasa atau etimologi artinya orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu disebut bahasa Arabnya salaf, baik dia orang soleh atau bukan orang soleh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf ayat 56, Allah tenggelamkan Fir'aun, lalu Allah sebutkan faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka itu sebagai salaf, pendahulu, wa masalan lil akhirin, dan sebagai contoh bagi orang belakangan. Banyak sekali Allah sebutkan contoh-contoh orang-orang jahat dalam Al-Quran, agar umat Islam dan umat-umat yang setelahnya, umat-umat akhir zaman itu bisa mengambil contoh. Kenapa Fir'aun dijadikan contoh bagi mereka-mereka, bagi kita-kita belakangan ini, dan contohnya tidak bagus sebenarnya karena Allah tenggelamkan dia. Kenapa Allah tenggelamkan? Ternyata penyebabnya dia sombong, angkuh, jahat, zalim. Ketika Allah berikan satu nikmat berupa kekuasaan, dia sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dia tidak takut dengan doa orang-orang zalim, orang-orang terzalimi. Padahal Nabi kita SAW menyebutkan ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang terzalimi. Satu orang saja terzalimi berdoa kepada Allah bisa tembus. Bagaimana kalau kita didoakan oleh satu kampung orang kita zalimi, satu kecamatan orang kita zalimi, satu kabupaten, satu provinsi, satu negeri. Kalau satu orang saja yang terzalimi tadi berdoa tembus ke langit, maka sesungguhnya kita ketika Allah berikan nikmat kekuasaan, misalkan kita gunakanlah untuk khidmat kepada bawahan kita, baik itu kekuasaan tingkat tinggi maupun yang terendah. Misalkan di kampung kecil, kita gunakan kekuasaan kita untuk khidmat, bukan kita jadikan untuk sewenang-wenang kita zalimi orang. Ini makna salaf secara etimologi. Adapun makna salaf secara terminologi, hum al-qurunu as-salasatu al-mufaddalatu. Mereka adalah tiga generasi yang terpilih, tiga generasi yang terbaik. Siapa itu? Mereka adalah sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini telah diberikan rekom oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, khairun nas qarni. Sebaik-baik orang adalah yang hidup di zamanku, kata beliau. Itulah sahabat.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat itulah tabi'in, pengikut sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah pengikut, setelah tabi'in, itulah disebut dengan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini telah diberikan rekom oleh Nabi SAW dengan sebutan khairiyah, sebaik-baik. Dan orang-orang yang berupaya mengikuti 3 generasi, mengikuti sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka inilah disebut dengan as-salafi. Jadi kalimat as-salafiyyu itu nisbah, penyandaran. Kepada siapa disandarkan? Kepada orang-orang yang berupaya mengikuti 3 generasi yang telah diberikan rekom oleh Nabi SAW. Jadi tidak usah alergi kita mengatakan saya salafi, jangan takut. Tapi harus benar. Kita berupaya mengikuti bagaimana sebenarnya akidahnya sahabat, ibadahnya sahabat, muamalahnya sahabat, bagaimana tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Dan bagi kita jangan sampai membenci kalimat ini, karena kalimat ini kalimat yang menyandarkan dirinya kepada 3 generasi tadi. Kalau ada 1-2 orang, sekelompok yang menamakan dirinya dengan nama tersebut tapi dia tidak mengikuti gaya 3 generasi tersebut, maka meskipun diakui oleh dirinya sendiri, tidak diakui dalam syariat kita. Begitupun sebaliknya, kalau ada seorang tidak mengaku dirinya sebagai salafi, tapi dia ikuti sahabat, dia ikuti tabi'in, dia ikuti atba'ut tabi'in, maka dia secara otomatis dikenal dengan salafi. Jadi tidak usah alergi, dan juga jangan membenci. Kenapa jangan membenci tadi? Nisbah. Kalau orang dikatakan pengikut Muhammad, itu disebut dengan Muhammadi. Ianya di situ ia nisbah, penyandaran. Termasuk ketika kita ingin menyandarkan diri kita kepada orang Indonesia, maka kita katakan ana Andalusi. Ianya di situ nisbah kepada Indonesia. Kalau kita Aceh, ana Acehi. Hi, tekan dia, ada ianya nisbah, menunjukkan kita orang Aceh. Kalau kita katakan tadi ana Muhammadi, saya sebagai pengikutnya Muhammad, atau ana as-salafi, saya pengikutnya 3 generasi, sah, boleh. Kalau kita cukupkan saya muslim, boleh, boleh. Dan ini penamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sammakumul muslim, huwa sammakumul muslimin. Dalam surat Al-Hajj di bagian terakhir Allah sebutkan, Allah namakan kalian itu muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bukan disebutkan wala tamutunna illa wa antum salafiyun, bukan. Atau juga wala tamutunna illa wa antum nahdiyun, Nahdlatul Ulama NU, bukan juga. Wala tamutunna illa wa antum Muhammadiyah, bukan juga. Tapi yang Allah sebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sederhana agama kita itu, tidak sulit, mudah sekali dipahami. Nah, sedang jemaah sekalian, ini adab kedua bagi seorang penuntut ilmu. Maka kita berupaya bagaimana kita tahu manhaj salaf, bagaimana kita tahu akidahnya salaf, bagaimana kita tahu ibadahnya mereka, muamalah, tentu dengan membuka sirah-sirah mereka, membuka buku-buku yang telah dituliskan oleh para ulama tentang sahabat. Ada satu kitab yang bagus untuk kita baca, seperti Suwarum min Hayatis Sahabah, gambaran para sahabat. Suwarum min Hayatit Tabi'in, Suwarum min Hayatit Tabi'ut Tabi'in. Ini kalau kita baca, kita akan tahu bagaimana ternyata Islam itu yang dipeluk oleh mereka dahulu, yang dipegang oleh mereka dahulu sangat luar biasa sempurna. Sudah cukup mereka kita jadikan sebagai contoh
sudah cukup. Dari segi apapun, dari segi militer, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in sudah ahli. Dari segi politik mereka ahli. Sebagai diploma ulung, bagaimana Mus'ab bin Umair menjadi diplom, ya, menjadi jubir, juru bicara. Hamzah ketika menjadi juru bicara di saat hijrah ke Habasyah. Luar biasa mereka ini. Cukup mereka kita jadikan sebagai standar untuk beragama, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Inilah adab yang kedua. Kun ala jadati salafis sholihi, jadilah menjadi pengikut ulama salaf benar-benaran sungguh-sungguh. Kemudian dari segi apa? Fi jami'i abwabiddin, dari seluruh pintu-pintu agama, bab-bab agama, minat tauhid, dari segi tauhid. Bagaimana tauhidnya para sahabat tentang rububiyah, tentang uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Rububiyah ini adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq, pencipta. Allah sebagai mudabbir, pengatur seluruh urusan dunia. Dan firman Allah menjelaskan tentang tauhid rububiyah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu artinya pencipta. Jadi rububiyah itu asal katanya daripada Rabb. Maka aneh sekali kalau ada mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu perkara baru, itu aneh. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah sendiri itu tiga-tiga tauhidnya Allah jelaskan. Hanya saja tidak ada di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah dipahami Allah itu diyakini oleh para sahabat sebagai sang pencipta. Al-Khaliqu, Al-Mudabbiru, Ar-Raziqu. Ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Lalu bagaimana dengan tauhid al-uluhiyah? Adakah dia uluhiyah itu adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah lah yang berhak disembah. Ini uluhiyah. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah juga. Iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Ketika seorang hamba menyerahkan dirinya peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, sesungguhnya itulah disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Meyakini bahwa Allah semata-mata yang berhak disembah. Dan ini kita baca setiap kali sholat. Iyyaka na'budu. Ini pernah juga kita bahas bagaimana fungsi iyyaka yang posisinya sebagai maf'ulun bih, objek dalam bahasa Arab. Sedangkan na'budu ini fi'il fa'il. Fi'ilnya adalah menyembah, pekerjaan atau fi'il menyembah. Na'budu, na sebagai fa'ilnya itu pelaku, kami. Dalam susunan bahasa Arab biasanya setelah fi'il fa'il baru objek, maf'ulun bih. Tetapi dalam ayat ini Allah dahulukan objeknya, iyyaka na'budu, kami menyembah. Ternyata ada fungsinya dalam bahasa Arab. Di saat mendahulukan objek yang seharusnya posisinya setelah pekerjaan dan pelaku, yufidul hasr, berfungsi untuk membatasi. Maka dalam terjemahan kita lihat hanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau susunan kata bahasa Arabnya na'budu iyyaka, iyyakanya terakhir. Tapi beda artinya. Kalau kita katakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, ini belum pembatasan. Boleh jadi selain Allah juga kita sembah. Di saat didahulukan iyyaka na'budu, maka tidak ada lagi sembahan selain kepada Allah. Na'budu iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itulah fungsinya. Dan ini dikenal, disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bagaimana dengan asma wa sifat? Dalam surah Al-Fatihah itu juga ada asma wa sifat. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi dalam satu ayat, dalam satu surat mengandung 3 jenis tauhid tersebut.
Jadi bukan diada-adakan. Sudah ada semenjak turunnya ayat. Kenapa para sahabat tidak menyebutkannya ini rububiyah, ini uluhiyah, ini asma wa sifat? Karena mereka sudah mengerti, sudah paham. Tidak dijelaskan pun, begitu turun ayat mereka paham. Sedangkan kita belakangan ini dijelaskan pun kadang-kadang masih belum paham. Kenapa juga ulama fikih sebutkan ini rukun solat, ini syarat solat, pembatal solat? Enggak ada di zaman Nabi SAW. Kenapa? Sahabat tahu langsung. Datanglah ulama-ulama belakangan supaya kita mudah memahami ini pembatal, ini syarat, ini rukun. Dibuatlah gambar, dibuatlah urutan. Jadi itu tidak dianggap sebagai barang yang baru, sudah ada di zaman Nabi SAW. Hanya saja tidak dibukukan, disebutkan detail seperti yang ada sekarang ini. Nah, dari segi tauhid, begitu juga dari segi ibadah. Bagaimana para sahabat ibadahnya, salat tahajudnya, puasanya, bagaimana mereka menyembunyikan ibadah-ibadahnya. Ada seorang ulama, Daud, beliau puasa, sudah 40 tahun puasa, keluarganya sendiri tidak ada yang tahu. Dia sembunyikan ibadah puasanya. Keluarga sendiri tidak tahu. Dia bekerja keluar rumah, dia bawa selalu makanan. Tetapi ini untuk mengelabui keluarganya. Dibawa makanan, di pertengahan jalan dibagi makanan itu. Pulang ke rumah enggak tahu keluarganya dia puasa 40 tahun. Tidak diketahui. Inilah bagaimana ulama-ulama kita dahulu, orang-orang soleh dahulu menjaga ibadah. Takut sekali diketahui oleh orang. Nah, di zaman kita ini naudzubillah dengan mudahnya menampakkan amalan. Alhamdulillah sudah sholat tahajud tadi malam. Dikirim di WhatsApp, dikirim di internet. Alhamdulillah sudah khatam 30 juz minggu ini. Kalau ulama-ulama kita dahulu takut sekali menampakkan amalan. Ini yang kita ikuti. Juga dari segi muamalah, hubungan dengan manusia, seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah tadi. Kalau kita ikuti mereka, maka kita disebut dengan salafiyun. Berhutang. Bagaimana ulama-ulama salaf dahulu berhutang? Tidak menunda-nunda bayaran. Takut dengan hadis ancaman orang-orang yang sudah mampu tapi menunda-nunda pembayaran utang. Bagaimana ketika kita membeli, menjual? Sudah ada contohnya dari generasi-generasi terbaik dahulu. Inilah yang menjadi panutan kita, dan sebagai penuntut ilmu kita jadikan sebagai adab kita. Lalu dilanjutkan oleh penulis kitab ini, wa nahwiha, dan seumpamanya, mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya tampil beda. Dengan apa itu? Dengan selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penampilan lahiriah pun begitu. Bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai kain atau celana sirwal, bagaimana modelnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan arahan sampai tingkat pakaian. Pakai di atas mata kaki. Hadisnya banyak sekali hadis larangan memakai pakaian di bawah mata kaki. Di antaranya, ini kaitannya dengan solat lagi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagi yang ada punya kitab ini nanti, Riyadhus Shalihin, bahagian kitabul libas, bahagian kitab pakaian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Boleh sebutkan seorang laki-laki solat. Begitu selesai solat, dipanggil oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disuruh ulang. Diulang lagi. Selesai, disuruh lagi ulang 3 kali. Laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ada apa ini? Dia menyebutkan, orang lain yang bertanya, kenapa disuruh ulang-ulang sampai 3 kali?
Nabi SAW menjelaskan, innahu kana musbilal izar, karena dia waktu sholat tadi celananya di bawah mata kaki. 3 kali disuruh ulang sholatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, hadisun sahihun ala syarti Muslim. Hadisnya sahih menurut syarat Muslim. Boleh nanti dibuka kitab Riyadhus Shalihin. Begitu ulama kita dahulu dari segi pakaian ketika sholat. Nah, ini perkaranya besar, bukan tidak besar ini, karena berkaitan dengan sholat. Bagaimana mungkin kita mengatakan tidak besar? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti di akhirat, di hari kiamat, itu adalah sholat. Sholat kita yang dihisab. Maka kita ikuti, kita kaji bagaimana para ulama dari sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dari segi pakaiannya, bagaimana sunnah Nabi SAW. Di sini ada kitab, di masjid ini ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang menyebutkan ciri fisik Nabi SAW dari ujung kepala sampai ujung rambut, sampai pakaian beliau bagaimana, cincin di mana beliau pakai ada dalam kitab itu. Bagus untuk kita miliki semua jemaah sekalian, kita miliki supaya ada kerinduan kita untuk mengikuti beliau. Dan kalaupun kita mimpi nanti dengan beliau, mudah-mudahan mimpi itu benar dan itu menjadi syafaat. Orang yang bisa mimpi dengan Nabi SAW itu menjadi syafaat, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Syaratnya apa? Orang yang mimpi itu kenal betul dengan ciri-ciri Nabi SAW dan mengikuti sunnah beliau. Ada juga orang mimpi, saya mimpi tadi malam. Mimpi apa? Mimpi dengan Rasulullah. Ngapain? Main bola katanya. Nggak ada. Itu bukan Rasulullah. Sudah pernah baca bagaimana rambutnya Rasulullah, telinga beliau, kulit beliau? Enggak. Kok tahu dari mana? Karena dia pakai surban, pakai jubah putih. Enggak sesederhana itu. Rasulullah SAW tidak bisa diserupai oleh syaitan. Maka setelah kita baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik beliau semua, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan anugerah kita bisa bertemu dengan beliau, dan mudah-mudahan itu menjadi syafaat. Yakinlah kita jemaah sekalian, ketika berpegang teguh dengan sunnah beliau, hidup kita enak, semuanya mudah dan nikmat. Orang yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW hidupnya nikmat. Walaupun kelihatan dari segi dunia mungkin dia orang di bawah secara strata sosial, tapi selalu nikmat dia, selalu nikmat. Ulama-ulama hadis yang mereka itu mendalami hadis Nabi SAW disaksikan oleh murid-murid mereka seakan-akan melihat Nabi SAW itu masih hidup, karena mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ibnu Umar begitu semangatnya dia mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, sampai cara jalan Nabi pun ditiru. Padahal itu urusan dunia sebenarnya. Bagaimana cara jalan Nabi SAW diikuti? Kenapa tadi? Rindu. Kalau ada anak muda senang mengikuti gaya-gaya pemain bola, kenapa? Karena suka dengan pemain bola itu. Sampai pakaiannya dibeli, bajunya dibeli, potongan rambutnya diikuti, cara lompat main bolanya diikuti, karena suka dia. Dan kita khawatir dengan hadis Nabi SAW, orang itu dibangkitkan nanti bersama orang yang dia sukai. Dibangkitkan di hari kiamat ala man ahab, atas orang yang ia sukai. Berbahagialah kita, anak keturunan kita mencintai orang-orang soleh, mencintai Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan Allah bangkitkan bersama orang yang soleh itu. Dan kita ingatkan selalu keluarga kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita,
Jangan sampai kagum, jangan sampai suka dengan orang-orang yang tidak suka kepada Allah. Jangan sampai mereka idolakan orang-orang yang tidak senang dengan Allah dan Rasul-Nya. Karena kita cinta dengan keluarga tersebut dan kita berharap bisa nanti bersama mereka di surga. Nah, ini kabar gembira ini. Orang dalam surga itu bisa reuni, bisa berkumpul dengan keluarganya. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21 kalau tidak salah, Allah sebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak keturunan mereka yang ikut beriman, maka kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Salah satu nikmat Allah yang diberikan di dunia ini adalah senangnya ketika berkumpul dengan keluarga. Orang merantau terkadang dia hanya kumpulkan uang setahun untuk bisa pulang kampung bertemu dengan sanak famili. Karena pertemuan dengan sanak famili itu adalah nikmat, dan nikmat ini Allah berikan juga di surga nanti. Bapak dari kakeknya ke atas, bapak terus ke atas, anak cucu ke bawah, semuanya Allah pertemukan. Syaratnya mereka itu beriman kepada Allah. Saat itu akan bergembira. Anakku, cucuku, bapakku, kakekku semua bertemu. Hanya saja bedanya reuni di sana umurnya sudah sebaya. Sebaya. Yang dulu 70, dulu 80 sama nanti umur anak muda syabab, pemuda. Kek. Cu. Kumpul. Ala sururin mutaqabilin, berada di atas dipan-dipan surga. Gembira mereka, saling berhadapan. Nikmat Allah berikan. Maka dari sekarang kita jaga anak keturunan kita. Jadikanlah idola mereka Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in. Bagaimana caranya? Sebelum tidur bacakan kisah-kisah sahabat. Ingatkan. Bacakan kisah Rasulullah SAW agar ada rindu cinta mereka. Kalau seandainya anak dan cucu kita mengetahui bagaimana kehebatan para sahabat itu dalam duel mubarozah, itu ketika perang Badar, sebelum perang Badar, dan ini kebiasaan perang di zaman itu, ada namanya mubarozah, duel satu lawan satu. Sebelum berkecamuk perang Badar, 3 orang dari sahabat maju ke depan, 3 orang dari kafir Quraisy maju ke depan perang. Setelah duel satu lawan satu, tewas 3 orang kafir Quraisy, barulah mulai berkecamuk. Menang sahabat, hebat sekali dua. Kalau kita ceritakan kehebatan sahabat ini kepada anak cucu kita, maka akan menjadi idola mereka. Hilang itu apa yang diulakan, Ultraman. Enggak tahu itu apa Ultraman, Superman. Begitu-gitu. Hilang itu. Karena ternyata sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in lebih hebat. Kita beli buku sirah, kita bacakan satu hari satu kisah sahabat, satu hari satu kisah tabi'in, itu akan masuk ke benak mereka. Mereka jadikan idola itu. Kalau tidak, maka yang menjadi idola mereka orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah masuk surga. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya termasuk bahagian kedua ini, ada penuntut ilmu wa tarkil jidali wal mira. Hindari pertengkaran, hindari debat kusir. Tidak usah banyak berdebat. Orang banyak berdebat biasanya sedikit amalannya. Yang banyak amalannya lebih pada orang yang tidak suka berdebat, diskusi-diskusi. Apalagi di zaman kita ini diskusinya banyak memecahkan hati. Kalaulah diskusinya terjadi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Abdurrahman Al-Mahdi, beliau diskusi, debat. Tapi debatnya ulama besar ini, lahirlah satu kitab namanya Ar-Risalah, kitab usul fikih. Dan kitab Ar-Risalah ini menjadi cikal bakal pertama kitab usul fikih yang dibukukan. Enak mereka berdebat, kita sekarang dapat ilmu. Tetapi di zaman kita ini jarang. Begitu selesai berdebat, baik di masjid, di televisi, akhirnya pecah hati, sudah nggak bisa lagi ngomong.
Maka kalau terjadi debat seperti ini tinggalkan. Tidak banyak manfaatnya, menghabiskan potensi, memecahkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan juga seorang penuntut ilmu itu adabnya wal khawdi fi ilmi kalam, meninggalkan mendalami ilmu kalam. Ini ilmu kalam ini sudah menjadi tren juga di sebahagian lembaga-lembaga pendidikan. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menyebutkan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wa yutafu bihim fil qabaili wa yunada alaihim hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hukuman yang saya berikan kepada orang yang suka belajar ilmu kalam, logika, falsafat, kalau dalam bahasa Arabnya sebagian mantik, logika. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam dicambuk dengan pelepah kurma. Wa yutafu bihim, dan ditawafkan, dikelilingkan mereka di tengah-tengah kabilah, lalu dipanggil, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu mengambil ilmu kalam. Beliau benci sekali dengan ilmu kalam ini. Dalam kalimat yang lain beliau sebutkan, lau aliman nasu ma fil kalami minal ahwa la farru minhu kama yafirruna minal asadi. Seandainya orang-orang mengetahui bahayanya ilmu kalam karena di situ hawa nafsu yang ada, maka mereka akan melarikan diri dari ilmu kalam sebagaimana dia melarikan diri daripada asad. Asad artinya singa. Takut. Kenapa? Karena ilmu kalam ini dia mengutamakan akal. Kalau ada Al-Quran hadis yang tidak sesuai dengan akalnya, dia tahulah Al-Quran dan hadis itu ini enggak masuk akal ini. Padahal urusan agama tidak semuanya harus masuk akal. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang penggunaan akal. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf ahaqqu bil mashi min a'lahu. Seandainya agama kita ini menggunakan logika semata, maka di bawah telapak sepatu lebih pantas untuk disapu dibandingkan atasnya. Kan ada fikih. Fikih namanya al-mashu 'alal khuffain, menyapu di atas kedua sepatu. Boleh. Bagi kita yang pergi musafir, perjalanan, sebelum memakai sepatu, dia berwuduk dulu. Setelah berwuduk langsung pakai sepatu pergi ke Medan, naik bus. Berwuduk, basuh wajah, basuh tangan, kepala, begitu di kaki tidak usah buka sepatunya. Cukup disapu di atas. Di atas kaki itu. Itu fikih menyapu di atas kedua sepatu. Termasuk di dalamnya hukum al-jawrabain, kaos kaki. Ini wanita yang sangat perlu fikih ini karena sebagian wanita agak sulit membuka kaosnya karena aurat. Tidak usah buka kaos kaki. Syaratnya sebelum pakai kaos kaki berwuduk. Bagi musafir diberikan izin 3 hari 3 malam. Bagi kita yang mukim 1 hari 1 malam. Sudah ada kode. Lagi ya. Disapu saja. Logikanya yang kotor di bawah. Kenapa disapu di atas? Karena begitulah Nabi kita SAW mengajarkan, meskipun tidak masuk akal, tetap yang kita sapu di atasnya, bukan bawah. Begitulah agama kita. Nah, orang yang menggunakan logika ini sering menolak Al-Quran dan Sunnah kalau tidak sesuai dengan logikanya. Apalagi ada yang seakan-akan membenci atau mendahulukan akal tadi, bertanya dengan pertanyaan itu menghina agama. Contoh, ini main akal tadi. Allah itu kan maha besar. Allah maha besar. Mampukah Allah menciptakan batu lebih besar dari dia? Apa untungnya itu? Pernah satu kejadian dalam majelis seperti ini, seorang ustadz ditanya oleh penanya. Begitu pertanyaannya, Ustadz, Allah itu maha besar, mampukah Allah menciptakan batu lebih besar dari dia?
kata Ustadz ini, dulu ada orang cerdas sekaliber Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pasti ada dalam benaknya pertanyaan itu. Tapi karena takutnya kepada Allah, dia tidak berani bertanya seperti itu. Ada orang sekarang, orang bodoh bertanya seperti itu. Diam langsung. Mereka agak kasar Ustaz ini tadi. Ini semua akibat logika-logika. Termasuk banyak bab-bab fikih nanti, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh orang-orang yang karena menggunakan akal. Disitulah para ulama dahulu sangat takut mendalami, mempelajari ilmu logika tersebut. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kita masuk langsung ke bahagian ketiga insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.